Untuk sarapan saya di lokasi otomatis karena sepagi itu menggono beli 2 dengan harga 5.000 dapat 2 ya, nasi mukono saja. Saya makan di lokasi sambil nata. Yang satu buat makan siang. Kebayangkan enaknya bagaimana untuk nasi megono pagi dimakan siang. Itu agak menyedihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eko Busono, lahir di Pekalongan untuk domisili di Karanggundang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Dulu kecil di daerah Desa Sapuro, tepatnya di wilayah Kergon, Desa Kergon Sapuro itu di Kota Pekalongan. Kebetulan untuk rumah tidak jauh dari sungai, aliran sungai yang di wilayah Kota Pekalongan. Waktu itu kita sama teman-teman, saya sama teman-teman kampung, sepulang sekolah, waktu itu berarti masih sekolah dasar ya. Setiap pulang sekolah kita bawa pancingan pergi ke sungai. Ada hal yang lucu di cerita sungai itu. Suatu ketika saya tidak bermain di sungai. Saya berada di rumah. Akan tetapi ada paman saya lewat melihat anak yang mukanya mirip dengan saya dan saya dilaporkan bermain di sungai. Waktu itu di aliran sungai itu beberapa kejadian sebelumnya ada anak tenggelam di situ. Dan paman saya bercerita melaporkan ya kejadian bahwa saya bermain di sungai di siang hari itu, dan ibu saya seketika mencari saya di sungai. Akan tetapi yang ditemukan bukan saya, tetangga saya yang mukanya mirip saya. Itu sebelum ibu mencari ke sungai, saya hampir ibu itu mau marah besar dengan saya karena mandi sungai di tempat yang sebelumnya ada kejadian orang tenggelam sampai meninggal. Nah, syukur alhamdulillah ternyata itu bukan saya. Ibu saya agak lega karena ternyata saya bermain malah di kuburan. Kuburan itu di pemakaman umum daerah Sapuro itu kan pemakaman Sapuro sangat luas sekali, tergolong daerah pemakaman yang terbesar di Kota Pekalongan. Selain di sungai, saya suka di pemakaman karena di situ asik, tempatnya adem, rindang, banyak pepohonan. Apalagi banyak layang-layang yang nyangkut di area situ. Seperti anak kecil pada umumnya ketika mainan layang-layang ataupun mendapat satu layang-layang yang bukan dari beli tapi mendapatkan di lapangan, itu sangat satu prestasi. Dan kita bawa layang-layang itu di belakang sini, itu apalagi ada 2, 3, 4 layang-layang yang dibawa pulang, itu menjadi suatu kebanggaan. Untuk usaha di bidang kompor itu adalah hal yang tidak saya duga. Sebelum di dunia kompor saya sempat bekerja di security. Saya bekerja di security selama 7 tahun di perusahaan ya, di rumah sakit, dan berlanjut di perumahan dan terus di perbankan, suatu bank yang agak lumayan besar di Kota Pekalongan, dan itu bisa mendidik saya, menempa saya kedisiplinan atau aturan-aturan di situ. Akhirnya muncul suatu karakter yang jiwa usaha itu terbentuk di diri saya. Dan di satu perusahaan itu saya menemukan kejenuhan dalam bekerja dikarenakan stuck berada di satu tempat. Saya pikir itu akan saya lakukan sampai tua dan tidak ada perubahan.
Dan ketika tua, saya akan kemana, itu yang selalu di pemikiran saya. Ketika saya tua, saya tidak akan dipakai di perusahaan itu karena performa yang sudah tua dan kemampuan dalam bekerja sudah menurun. Otomatis perusahaan tidak akan memakai saya. Itu satu pemikiran yang menghantui saya. Dan pada akhirnya saya menentukan untuk kembali ke dunia dagang. Karena dulu saya emang suka dunia dagang, kejenuhan itu menghantui dan saya melihat prospek di kompor itu bagus. Saya melihat dari bapak saya sendiri. Karena bapak saya sendiri itu waktu itu bergelut di dunia kompor, belum buka sampai ke yang serius, cuman di situ ada ilmu kompor yang bisa saya serap. Saya melihat itu suatu peluang. Insya Allah nggak ada habisnya kalau saya lihat. Pada akhirnya saya tentukan dan fix saya ambil untuk bisnis kompor itu untuk saya tekuni, dan saya resign dari perusahaan perbankan itu. Saya tentukan pilihan itu dan saya yakin itu akan menjadi suatu pekerjaan yang bisa saya tekuni secara serius dan akan membesar. Dari modal yang sama sekali tidak punya, karena karyawan di perusahaan kita tidak ada kesempatan untuk nabung karena kebutuhan yang besar. Dan ketika saya keluar, kebetulan saya karyawan atau security outsourcing, yang ketika keluar saya tidak dapat pesangon ataupun pensiunan, tidak ada di situ. Jadi ketika kita keluar, resign ya sudah, keluar resign aja. Dan saya pakai modal apa di situ? Saya pakai modal nekat dengan pinjaman dari desa ada itu. Saya pinjam waktu itu dengan modal 5 juta. Terus saya nekat. Saya sebelumnya belajar dengan bapak dalam waktu yang sebenarnya singkat. Saya belajar dalam waktu yang singkat. Akan tapi otak ini seakan menuntut saya untuk menjadi cerdas, walaupun tidak secerdas yang dianggap orang, tapi harus bisa, karena saya harus berubah. Saya di situ belajar kompor sama bapak. Hari itu waktu itu berarti saya sudah berkeluarga, punya anak satu, umur setahun. Hal yang terngiang ketika saya tua dan saya tidak bisa produktif, yaitu yang membuat saya nekat untuk menggeluti dunia kompor. Saya belajar terus dengan modal seadanya itu tadi, pinjam modal pinjam berarti ya, itu saya belanjakan dan saya mencoba untuk menggelar lapak di emperan Pasar Kesesi. Pasar Kesesi adalah satu tempat pertama dokter kompor berdiri, tapi hanya di waktu weekend, karena waktu itu saya belum lepas sepenuhnya di perusahaan sebelumnya yang security di perbankan itu. Saya mencoba di weekend, ternyata lumayan prospek. Kenapa saya yakin di dunia kompor? Karena semua orang atau semua rumah sudah memakai kompor gas. Dari situ saya menghitung berapa kompor setiap desa, setiap kecamatan, dan jumlahnya mungkin bisa dilihat lumayan signifikannya, bagus sekali. Perkembangan di dunia kompor semakin merata. Yang dulunya pakai kayu, sekarang sudah full semua pakai kompor. Artinya berarti pasar saya ada ketika saya main kompor. Dan akhirnya saya pindah ke Pasar Karanganyar, dan disitulah perkembangan dokter kompor mulai diperhitungkan. Saya geser dari Kesesi waktu itu bersama istri saya, justru itu yang menamakan dokter kompor itu malah pasien saya yang datang bawa kompor, dan dia ngomongnya, "Pak dokter, saya mau memeriksakan kompor saya yang lagi sakit." Itu sebenarnya saya belum menamakan usaha saya ini sebagai dokter kompor ya, tapi dengan nama anak saya yang pertama waktu itu Kertajaya. Kerta adalah anak saya, Jaya adalah, saya berharap ini menjadi Jaya. Tapi nama Kertajaya tidak saya lanjutkan ketika ada satu penyebutan yang unik dari pasien saya.
saya dan istri waktu itu agak tersenyum. Namanya bagus ini Bun, dokter kompor. Kita pakai nama itu aja. Komunikasi dengan pelanggan pertama yang menyebutkan nama dokter kompor itu di daerah Karanganyar sendiri, penyebutan itu terjadi dan akhirnya saya menggunakan nama dokter kompor. Siap Ibu, kita operasi dulu kompornya ya. Saya jawab seperti itu. Oke. Nah, akhirnya nama itu langsung saya resmikan menjadi nama yang bisa dikenal semua orang dan enak penyebutannya daripada mungkin nama yang sebelumnya Kertajaya. Pasti ada pertanyaan ini apa? Nah, tapi kalau sudah dokter kompor berarti ini ahlinya kompor. Ini akan menjadi satu hal yang unik, menarik, gampang diingat. Nah, akhirnya slogan pun muncul di situ. Kalau kompornya rusak, ya ke dokter kompor saja. Nah, akhirnya muncul slogan dokter kompor gawe pawonmu luwih sampurna di situ. Suka duka dalam menjalankan bisnis ini lumayan menantang sebenarnya, karena dari dulu saya basicnya dari karyawan yang notabene dapat gaji yang bulanan, sebulan sekali saya dapat gaji, tapi saya geser ke zona yang agak mengkhawatirkan bagi orang-orang pada umumnya, karena yang gaji siapa? Ketika saya di perusahaan kan ada yang gaji nih, tapi ketika saya di dunia dagang, yang gaji siapa? Karena kita tidak tahu hari ini kita dapat uang atau tidak. Satu tantangan dan kekhawatiran. Awal-awal saya ngelapak, bahasanya ngelapak ya waktu itu ya, ngelapak di pinggir trotoar, pinggir jalan. Itu dengan modal 5 juta, saya belanjakan alat-alat, dan saya berangkat tidak bawa uang. Saya berangkat jualan tidak bawa uang. Saya bawa motor dengan barang-barang yang saya bawa, dan pagi berangkat sarapan nasi megono. Saya bawa nasi megono 2. Nasi megono 2 untuk apa sih? Saya berangkat pagi. Saya emang terbiasa kerja pagi, jam 7 atau setengah 7 saya sudah di lokasi. Nah, untuk sarapan saya di lokasi otomatis, karena sepagi itu megono beli 2 dengan harga 5.000 dapat 2 ya, nasi megono saja. Saya makan di lokasi sambil nata. Yang satu buat makan siang. Kebayangkan enaknya bagaimana untuk nasi megono pagi dimakan siang. Itu agak menyedihkan. Maaf, cerita sedih yang saya alami waktu itu emang agak lumayan. Yaitu cerita semua dari Allah, itu situasi yang membuat saya menjadi kuat membangun situasi yang kurang stabil agar menjadi stabil. Nasi megono 2 itu yang selalu saya ingat. Nasi megono pagi sama siang yang dibeli di pagi hari itu saya makan di tempat lapak ya. Dari situ belum ada pemasukan untuk kompor servis maupun penjualan, belum ada, tapi saya yakin itu akan berhasil, karena yang menjadi dokter kompor di wilayah saya atau wilayah Kecamatan Karanganyar belum ada untuk main usaha itu, dan itu menjadi prospek di dunia usaha itu. Saya yakin itu akan hasil. Dan alhamdulillah di bulan-bulan kedepannya saya ketemu dengan pasien baru, berkontinu terus. Waktu itu saya bareng istri di emperan trotoar, kita kerjakan bersama, dan alhamdulillah mulai ada penghasilan. Dari yang tadinya 0 per hari saya bisa mendapatkan umumnya orang kerja
seperti saya di perusahaan sebelumnya sudah setara dengan perusahaan sebelumnya yang saya dapatkan per hari. Saya bisa mendapatkan 100.000 itu sudah alhamdulillah sekali. Dan akhirnya saya tidak perlu beli megono di pagi hari dan saya mampu beli makan siang di warung. Dan makan siang di warung itu juga salah satu trik saya untuk mendekati warung-warung yang ada di sekitar saya. Saya makan siang di mereka, warung-warung sekitar situ. Alhamdulillah mereka juga kenal saya, dan hubungan itu akhirnya terjalin ketika warung-warung di sekitar Karanganyar ataupun di kecamatan sekitarnya itu menjadi satu ikatan antara kita. Pada akhirnya mereka menjadi pelanggan tetap saya untuk kompor. Alhamdulillah mereka mempercayakan kepada dokter kompor untuk menyervis kompornya atau servis berkala ketika kompor mereka harus minta diperiksakan atau dioperasi di dokter kompor yang agar menjadi kompornya jadi sempurna kembali. Ada kadang tidak, tapi yakinlah ketika setiap usaha itu ketika ditekuni akan membuahkan hasil, karena tidak ada yang sia-sia. Ketika apa yang kita upayakan bersungguh-sungguh pasti ada hasil. Apa sih yang membedakan dokter kompor dengan tukang servis kompor yang lainnya? Satu, nama saja sudah beda. Dokter kompor, karena slogan kita dokter kompor nggawe pawonmu luwih sampurna. Artinya apa? Ketika saya membuat kompor itu menjadi sempurna, berarti saya harus mengerjakannya dengan sempurna dan profesional. Saya kira mungkin beda dengan atau tukang servis yang dokter kompor yang ada di tempat lain. Satu, dari pelayanan saya terapkan sebaik mungkin komunikasi dengan pelanggan. Saya bangun dengan seperti teman dekat. Nah, akhirnya hubungan ini menjadi dekat. Nah, untuk terkait pengerjaan kompor juga saya tekankan kebersihan kompor sama pengerjaan yang tidak guyon ataupun bukan guyon, maksudnya tidak dianggap sepele lah. Artinya kita tetap mengerjakan secara full total dengan hasil yang bagus. Saya pastikan ketika kompor itu dibawa pelanggan harus menjadi kompor yang sudah sempurna, siap untuk memasak lagi, dan kami akan kasih garansi untuk servis kami itu selama 1 bulan. Ada yang bilang kok berani sekali kasih garansi 1 bulan, karena kami yakin dengan garansi sebulan, kalau orang itu minta garansinya lebih dari sebulan aja kita masih berani, tapi kalau lebih mungkin terlalu kelamaan ya. Garansi 1 bulan itu adalah garansi dari dokter kompor, karena kami yakin dalam waktu sebulan itu kompor masih oke, dan dalam waktu 2 bulan, 3 bulan bisa kami pastikan masih oke, karena kita ngerjakan dengan total sampai mesin full servis bersih. Spare part mungkin kalau ada yang ganti mungkin sudah usang, ya coba kita bicarakan, nanti kita ganti. Hasil didapatkan sempurna dan pelanggan puas, itu tujuan kami. Karena tujuan kami bukan semata-mata mendapatkan hasil cuan ataupun imbalan, tapi kepuasan pelanggan adalah satu bayaran buat kami ketika kami menyelesaikan satu pekerjaan dan mereka puas. Itu lebih dari sekedar mata uang. Pada akhirnya mereka puas, dan alhamdulillah mereka sudah bolak-balik ke kami dengan waktu yang mungkin setahun balik. Ini menjadi pelanggan kompor atau pelanggan dokter kompor di tempat kami. Visi misi untuk dokter kompor kedepannya adalah menjadi tujuan para dapur-dapur di Indonesia. Itu akan merujuk ke dokter kompor. Jadi kami akan menjadi rujukan, berharap kami akan menjadi rujukan di setiap dapur-dapur yang ada di wilayah Kabupaten Pekalongan ataupun Kota Madya Pekalongan, ataupun merambah ke semua, dan mungkin bisa
menciptakan satu merek kompor tertentu menjadi kompor yang buatan dari dokter kompor, satu merek yang bisa dijual di pasaran. Itu adalah satu impian juga dari dokter kompor. Itu sih ya, tapi untuk saat ini kita masih punya konsep agar di masyarakat ketika kompornya rusak, error, ya keingetnya dokter kompor. Itu aja. Seberapa penting keluarga dan Tuhan di dalam suatu bisnis atau di bisnis yang saya tekunin adalah itu kunci dari semua. Tanpa keluarga, tanpa Tuhan, kita nggak akan melaju. Keluarga adalah motivasi, keluarga adalah doa, dan Allah adalah pemberi, pemilik semua hal apa yang kita inginkan. Ketika keluarga punya doa, dan doa itu sampai ke Allah, dan Allah mengizinkan, disitulah kita akan berkembang, disitulah kita akan sukses. Orang tua, istri, anak, Allah adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Anda tidak akan bisa berkembang sendiri tanpa mereka. Sukses bagi saya adalah artinya ketika keluarga butuh, kita berarti ada. Ketika orang tua butuh, kita ada. Ketika saya tidak bisa ada untuk mereka, artinya itu bukan kesuksesan bagi saya. Karena sejatinya manusia ini sukses itu untuk agar bisa berguna bagi keluarga, orang tua, dan lebih-lebih untuk sesama manusia. Terima kasih, saya dari owner Dokter Kompor Eko Busono, karena kita akan menjadi dokter kompor yang bikin pawonmu luwih sampurna. Ya.